Berdoa selesai. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Bagus sekali. Sebelumnya Ibu tanya, ketika anak-anak melihat gambar ini, apa sih yang ada di pikiran anak-anak semuanya? Bebek. Ada bebek. Lalu ada apa lagi? Kura-kura. Terus ada apa lagi? Hutan Hutan ajaib. Terus apa lagi? cerita. Sungai. Sungai yang Jernih. Oke, tapi di sini ada satu yang kalian lewatkan. Apa dia? Daun ajaib. Betul sekali. Daun ajaib. Kadang yang terlihat kecil itu yang sangat berguna loh anak-anak. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu nggak? Ibu akan menceritakan sebuah fabel atau cerita tentang apa? Daun Tentang ajaib. bebek, tentang ajaib. tentang daun ajaib boleh juga. Oke, sebelumnya Ibu mau mengirimkan LKPD dulu ya kepada anak-anak. Oke, sebelumnya anak-anak sudah bawa ponsel semuanya ya, seperti yang Sudah, sudah Ibu. Ibu instruksikan kemarin sudah ya. Sudah. Oke, bagus sekali Ibu. Kirim linknya ya ke anak-anak semua. Oke, nanti di setiap pelajaran kalian boleh membuka LKPD-nya masing-masing. Nanti sambil diisi sambil kita belajar bersama. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, bagus sekali. Oke anak-anak, semuanya sudah membuka LKPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah seperti ini ya LKPD-nya? Iya. Oke, bagus. Kemarin kan kita sudah belajar tentang makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Betul? Betul. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Oke anak-anak, di sini Ibu punya sebuah cerita fabel. Di sini ceritanya adalah menceritakan seekor bebek. Ya, dengan bukunya itu yang berjudul Bebek Iza dan Daun Ajaib. Ini dibikin oleh Ibu sendiri ya. Oke, sekarang anak-anak semuanya perhatikan dan pahami secara seksama. Lalu lihat di LKPD tugasnya apa saja, lalu disesuaikan seperti itu ya anak-anak. Oke, Ibu. Oke, Ibu mulai sekarang ya. Iya. Bebek Iza dan Daun Ajaib. Di tepi danau ada seekor bebek bernama Iza. Ia suka melihat bayangannya di air. Iza senang bermain dan bernyanyi sendiri. Teman-temannya sering merasa kecewa karena Iza tidak mau mendengar. Suatu pagi, Tutu dan Toto datang. Mereka membawa daun ajaib. Daun itu bisa membuat air sungai menjadi bersih. Iza heran dan ingin tahu, lalu pergi bersama ke sungai. Air sungai terlihat kotor dan bau. Banyak daun dan sampah di sana. Tutu meletakkan daun ajaib di air. Daun itu bersinar dan menarik kotoran. Iza kagum melihatnya karena sungai menjadi jernih. Toto berkata bahwa kita harus saling peduli. Iza mengangguk dan ikut membantu. Keesokan pagi, mereka membawa karung kecil. Mereka mengambil sampah di tepi danau. Tutu memungut plastik dan memasukkannya ke karung. Toto mengumpulkan daun kering yang berserakan. Iza menanam bunga di tanah yang lembut.
Mereka bekerja sambil tertawa gembira. Air danau mulai tampak jernih dan berkilau. Ikan menari riang di dalam air bening itu. Izu tersenyum, kini ia mau mendengar dan menjaga alam setiap hari. Tiba-tiba, suara tenang dan berwibawa terdengar dari atas pohon. Kerja bagus teman-teman. Pesan moral dari Bestari. Kalau kamu mau mendengarkan dan mau membantu, kamu bisa membuat temanmu senang dan membuat lingkungan jadi bersih. Yuk jadi anak yang peduli. Oke anak-anak, dari cerita tersebut, nah sekarang lihat LKPD-nya masing-masing. Oke. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Iya. Silahkan dijawab Ibu berdasarkan cerita tadi. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Cukup. Oke, kita deal di 10 menit ya. Silahkan dikerjakan. Baik Ibu. Oke anak-anak, sudah ya. Semuanya Ibu harap sudah mengerjakan. Sudah, oke. Kita lihat bersama-sama. Dari cerita yang tadi, itu mau tanya, kenapa sih hal kecil sering diremehkan seperti halnya daun tadi? Daunnya itu tidak terlihat kan kecil, tapi itu daun itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, kira-kira kenapa hal kecil sering diremehkan? Karena tidak terlihat. Karena tidak terlihat. Terus apa lagi? Karena dianggap tidak penting. Oh, dianggap tidak penting. Oke. Betul ya. Tadi semua anak-anak sudah menjawab dengan sangat baik. Lalu Ibu mau tanya, apa yang terjadi jika hal kecil itu sebenarnya penting? Yang kalian anggap remeh itu sebenarnya penting. Menurut kalian kira-kira apa sih yang akan terjadi? Bisa membantu Ibu. Ya, terus Menyelamatkan. ya menyelamatkan. Terus apa lagi? Mungkin bisa Perubahan besar. Oke, bagus sekali, semuanya benar ya anak-anak. Oke, sekarang lanjut ke LKPD yang selanjutnya. Ibu mau anak-anak bekerja secara berkelompok. Yang barisan awal menjadi kelompok pertama dan yang kedua menjadi kelompok kedua, dan barisan kedua menjadi kelompok kedua. Seperti itu ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ibu mau kalian menyisihkan kata apa saja yang kalian temukan di storybook auditori tadi, lalu mengorganisasikan atau mengelompokkan kata-kata yang kalian dapat itu apakah kata tersebut termasuk makna denotatif, konotatif ataupun kiasan, dan makna sederhananya seperti apa? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Mana kamu baca apa? Bentar. Oke, semuanya sudah selesai. Sudah. Ibu mau kelompok 1 untuk perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Oke, silakan perwakilannya. Boleh dibawa Mbak laptopnya? Siap. Oke, di sini ada namanya siapa? Perkenalkan kepada teman-temannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Nurul dari kelompok 1. Oke, halo Nurul. Oke, Nurul di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Bisa disimak ya semuanya. Oke, yang pertama. Ada kata apa? Yang pertama kita ada kata berpendar. Makna denotatifnya itu bersinar lembut. Kemudian makna konotatifnya itu cahaya harapan. Kiasannya nggak ada. Kemudian makna sederhananya itu bercahaya. Oke, betul nggak teman-teman? Betul. Oke, lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 ada kata meremehkan. Kata denotatifnya itu menganggap rendah. Kemudian makna konotatifnya itu menilai tidak penting. Oke. Biasanya tidak ada. Makna sederhananya itu tidak menghargai. Oke. Lalu yang ketiga ada kata apa?
Yang ketiga ada mengembang, makna denotatifnya menjadi besar. Oke. Makna konotatifnya semangat bertambah. Kiasannya hati mengembang. Oke. Kemudian makna sederhananya itu membesar atau melebar. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, semuanya benar ya? Setuju? Setuju. Oke, baik, kita lanjut. Oke, semuanya bisa dilihat KKPD-nya masing-masing. Nah, aku mau kalian berdiskusi kembali dalam kelompoknya untuk LKPD yang bagian data processing yang akan dikerjakan secara berkelompok, oke? Oke. Baik, silakan berdiskusi selama 5 menit. Oke, semuanya sudah dikerjakan secara berkelompok. Sudah. Oke, kita samakan persepsi kita agar semuanya menjadi sama, oke? Yang pertama, makna kata berkendara. Menurut kamu apa tadi dengan kelompoknya? Makna apa tadi? Makna berkendara adalah bercahaya. Oke, betul ya, bercahaya lembut atau memancarkan cahaya kayak bersinar begitu ya. Iya. Oke, berarti sudah paham ya. Iya. Lanjut, perubahan sikap tokoh Iza tadi. Dari apa menjadi apa? Dari meremehkan, Meremehkan menjadi tidak menghargai. tidak menghargai. Lalu setelah bertemu dengan Tutu dan Toto, lalu menemukan daun ajaib, lalu sikap Iza berubah menjadi peduli. Oke, berarti Tutu dan Toto itu memberikan pengaruh ya Baik. atau positif. Betul sekali. Anak-anak semuanya sudah paham ya tentang materi tadi, konotatif, denotatif, dan kiasan yang telah kita bahas minggu lalu. Sekarang tadi kita mencoba untuk mengorganisasikan atau mengklasifikasikan, lalu memaknai apa kata sebenarnya dan yang lain-lain. Ibu rasa semuanya sudah paham. Nah, ibu tetapi ibu ingin mengukur sampai mana pemahaman anak-anak di sini. Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan, lalu dijawab secara spontan dengan diawali angkat tangan dulu ya. Baik, Ibu. Oke. Yang pertama, tokoh utama dalam cerita tadi siapa? Oke, Bapak Irus? Iza, bebek Iza. Iza, Bebek. Lalu temannya tadi siapa? Oke, Baby? Tata dan Toto. Apakah benar Tata dan Toto? Salah. Salah, tapi kurang tepat ya. Jadi yang benar siapa yang mau mengoreksi? Tutu dan Oh. Jadi Ya, Bu. iya, ada keliru sedikit ya, tapi ada apa? Sudah menjawab juga sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu tadi kata meremehkan memiliki arti apa? Tidak menghargai. Tidak menghargai, betul. Emang sebenarnya seharusnya kita bagaimana? Harus menghargai orang. Oke. Jadi itu juga bisa termasuk ke dalam pesan moral ya. Iya. Jadi pesan moralnya apa? Diulangi lagi. Kita harus menghargai. Betul sekali. Oke. Sekarang Ibu mau memberikan sebuah asesmen atau penilaian ya untuk kalian. Silakan Ibu sudah membagikan link Padlet. Silakan dibuka. Ibu. Oke, udah ada? Sudah. Oke. Nah, di sini yang pertama tulis secara singkat. Ini dikerjakan secara individual ya. Oke, Ibu. Boleh berdiskusi dengan temannya tapi dengan jawaban yang berbeda. Oke, yang pertama nanti kalian tulis secara singkat 1 sampai 2 kalimat aja yang memuat minimal 1 kata. 1 katanya itu ada makna denotatifnya, ada makna konotatifnya, dan ada makna kiasannya. Lalu cerita singkat tadi kalian post di Padlet yang ada di depan ini. Lalu kalian baca postingan atau
pesan-pesan yang ada di padat dari teman-teman kalian dan silakan berkomentar satu sama lain. Bisa dimengerti? Bisa, oke. Anak-anak, oke, kita sepertinya sudah akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini karena Ibu rasa semuanya sudah cukup paham tentang materi hari ini dan kemarin. Tapi sebelumnya Ibu pengen tahu bagaimana sih perasaan kamu setelah belajar hari ini? Yang ada love-nya Ibu. Yang ada dalamnya Ibu katanya satu-satu. Baby apa? Yang love senang Ibu. Senang sekali ya. Karena mendengarkan Ya. cerita Iza dan daunnya jadi. Oke, bagus. Lalu untuk Ayu gimana perasaannya? Kayak penyanyi baby. Yang ini? Melope. Oke. Kesan-kesannya? Senang karena dengerin cerita fabelnya. Cerita fabelnya seru ya. Ada pesan moralnya yang sangat bermakna banget. Oke, bagus. Lalu Ayla, gimana perasaannya hari ini? Yang itu yang ada bijinya. Yang ada bijinya? Ya ini, kenapa? Soalnya seru jadi bahagia. Oke, bagus. Lalu Pak Yunus gimana sih perasaan Pak Yunus hari ini? Yang itu Bu yang ada asap. Yang ada asapnya? Iya. Itu marah, kenapa? Karena Iza tuh ngeselin. Oh, Iza ngeselin. Iya. Kenapa Kita kalau enggak? ya. Tapi saya suka menghargai. Oke. Lalu Farida gimana perasaannya hari ini? Itu yang ada kacamatanya. Yang ada kacamatanya kenapa? Farida merasa bingung atau gimana? Karena ceritanya di luar nalar. Karena kok bisa daun jadi ajaib gitu-gitu. Iya, daun ajaib itu bukan sebenarnya ada ya daun ajaib itu, tapi itu daunnya mengisyaratkan agar untuk mencontohkan sebuah benda yang bisa mengubah sesuatu yang tadinya tidak menghargai bisa menjadi menghargai seperti bebek Iza tadi. Pesan moral. Iya, pesan moralnya bagus sekali ya tadi. Iya Ibu. Oh gitu. Iya. Boleh ada yang mau sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kalian sudah tidak sabar untuk pulang? Iya. Oke, sebelum pulang tapi kita berdoa dulu ya. Baik Ibu. Oke, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya. Oke, Baby silakan dipimpin berdoa. Oke teman-teman, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Baby. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan, yang sudah berkomentar dan aktif di kelas. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.